kepemimpinan itu harus berbasis bukan fixed mindset. Fixed mindset itu dia selalu di zona nyaman. Tapi dia harus yang disebut dengan kepemimpinan yang hijrah, berubah dari satu zona ke zona yang lain, yang dalam istilah saya sebut transformasi kepemimpinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sudah tidak berjumpa kita ya. Lama, sudah 20 tahunan lebih ya. Hampir 20 tahun. Terakhir tahun 98 kita ketemu. Ya, di Kongres HMI Jambi. Ya, terpilihnya M. Farudin ya. Iya, Farudin menang, saya kalah. Tapi fenomenal Bang Taruna. Nah, Prof itu maju di ujung, suaranya besar hampir mengalahkan Farudin. Iya. Ya. Beda 2 suara. Beda 2 suara ya, luar biasa ya. Memang sudah cemerlang dari muda ya. Sudah tuh melanjutkan kuliah S2-nya di Tokyo. S2-nya di Universitas Indonesia. Kemudian lanjut S3-nya di Niigata University, Jepang. Jepang ya. Itu ambil apa? Ngambil kardiologi jantung. Jantung ya. Yeah. Dan lanjut sekolah lagi nggak dong? Lanjut pemasangan alat pacu jantung yang disebut dengan Advanced Cardiac Intervention. Itu di Bologna University, Italia. Oke. Dari situ saya masuk ke Amerika tahun 2008 untuk memperdalam postdoktoral di bidang neuroscience, ilmu otak. Itu terakhir sekolahnya? Iya. Itu berapa tahun, Prof? Saya selesaikan kan 5 tahun ya. 5 tahun sampai kuliah itu ada 25 tahunan juga ya? Setelah lulus postdoktoralnya saya diangkat jadi akademik. Dan saya menjadi peneliti di Harvard, di Boston, tentang apa yang kita sebut dengan neurogenesis, neurosinaptik. Saya belajar tentang itu. Artinya apa sih? Nah, salah satu cabang dari ilmu penelitian yang kami kembangkan itu yang kita sebut dengan neuro leadership. Ya. Neuro itu artinya ilmu tentang otak, neuron, ya kan? Sedangkan leadership itu kepemimpinan. Nyambung nih. Sekarang kan kita sedang mencari pemimpin nih. Oh iya, yang ideal betul. Kan? Iya. Nah ini berkaitan dengan teori itu diciptakan oleh Prof. Teori neuro leadership. Itu pengembangan dari ilmu aplikasi neuroscience. Jadi neuroscience itu kan atau neuro yang berbicara tentang otak itu ada mulai dari yang neuromolekuler, ada neurosinaptik, terus ada neuroklinik, hubungannya dengan penyakit yang kita sebut neurologi, dan yang terakhir aplikasi, ada namanya neuroekonomi, neuroleadership, neurocommunity. Kan itu saya buat di buku saya kan yang disebut dengan Modern of Neuroscience. Ada salah satu buku yang terbit tahun 2012 dan itu menginspirasi dari penelitian kami yang publish yang namanya di Frontier Neuroscience tentang bagaimana otak itu bisa mengalami regenerasi. Kembali nih, Prof, kepada teori neuro leadership. Pemimpinan yang mengutamakan akal, ya. Akal sehat, ya. Konsep bisa diaplikasikan, siap menghadap tantangan zaman. Kira-kira begitu ya. Yang menjauhi dari sifat-sifat atau kejiwaan yang tidak baik ya kan. Ya, betul. Egoisme, ekstremisme, dan sebagainya. Oh, kita sekarang di Indonesia lagi mencari pemimpin ya. Ya, pemimpin. Jadi berbicara tentang neuro leadership itu asal katanya menjadi neuro artinya otak dan leadership artinya kepemimpinan. Nah, istilah ini berasal dari mana? Karena kita tahu bahwa pemimpin secara organik dalam tubuh kita yang tertinggi itu adalah otak. Jadi di tubuh kita itu, kawan-kawan, kalau apapun yang kita lakukan, tangan kita bekerja, kaki kita melangkah, itu semua adalah
harmonisasi dari perintah otak. Nah, perintah otak itu terbagi dua. Ada perintah yang berhubungan dengan penuh kesadaran kita. Ada yang tanpa kesadaran yang disebut dengan autonomic system. Contoh, kalau misalnya tiba-tiba tubuh kita terluka, terjadi perdarahan. Otak tanpa diperintah, dia otomatis berupaya melakukan kerja dari pembuluh darah yang pecah itu untuk terjadi penutupan supaya darahnya tidak keluar semuanya. Itu perintah dari mana? Dari otak secara otonom sistem. Kalau misalnya dilihat organ yang paling penting itu misalnya ginjal akan mengalami perdarahan, tiba-tiba otak mengambil alih supaya darah yang ke ginjal itu dikurangi, lebih banyak di otak karena di otak lebih penting, kan begitu. Itu sifat aplikasi nyatanya bagaimana ilmu tentang kerja otak ini sangat penting. Jadi simpelnya bahwa otak itu adalah kunci keberadaan manusia sebagai pemimpin. Pusat itu ya. Pusat dari segala. Pusat dari segala. Bahkan saya meyakini ya bahwa Allah menurunkan manusia. Dia katakan wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu surat Al-Baqarah ayat 30. Kami akan jadikan pemimpin di muka bumi. Kenapa manusia yang dipilih? Kan binatang juga ada otaknya. Karena manusia itu otaknya secara spesial. Dia mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Nah, bicara tentang teori neuroleadership ini, kita sangat paham. Neuroleadership itu artinya secara organik otak itu terdiri dari 183 miliar sel-sel saraf dan supporting unit seperti astrosit dan sebagainya. Satu sel saraf itu punya sinaptik, jaring-jaring, kurang lebih 10.000. Jadi kalau jumlah sel saraf kita dikalikan 183 miliar dikali dengan 10.000, totalnya itu koneksi yang ada di otak yang kita sebut sinaptik, jumlahnya adalah 1.830 triliun koneksi. Itulah kompleksnya otak kita. Nah, kompleks sinaptik inilah yang menentukan di mana otak kita itu mempunyai memori, di mana otak itu bisa bekerja dan sebagainya. Dan satu jenis sel saraf aja itu lebih canggih dari selfon kita yang sangat canggih ini. Lebih canggih. Sehingga dia sangat smart. Jadi bisa dibayangin super komputer. Super yang kecerdasan itu ada di otak kita. 183 miliar Pengendali dia. pengendali cerdas. Dan koneksinya itulah yang disebut dengan sinapsis. Di sinapsis atau koneksi itulah yang menentukan daya ingat, memori dan sebagainya. Nah, kalau kita breakdown lebih tajam lagi, koneksi itu atau disebut plasticity otak itu terbagi 3. Ada yang disebut dengan neuroplasticity atau neurosinaptik. Jadi kemampuan elastisitasnya. Yang kedua ada yang disebut dengan neurokompensasi. Kemampuan berkompensasi. Kalau sel saraf satu mengalami kerusakan, maka sel saraf yang lain berupaya menggantikan tugasnya, itu disebut kompensasi. Kemudian yang ketiga disebut neurogenesis. Kalau ada sel yang mati, dia mengalami perbaharuan, regenerasi. Nah, 3 hal ini yang menjadi kunci fungsi otak yang sangat super cerdas itu, yang membuahkan kita ada perasaan. Ada yang disebut dengan perasaan sadar. Sadar akan sekeliling, sadar akan pengetahuan, sadar akan baik dan buruk, sadar akan ketajaman kita kepada sosial dan sebagainya. Nah, dalam konteks itulah maka saya derivasi dalam kami punya karya tadi.
yang disebut dengan neuro leadership atau kepemimpinan yang sehat berbasis akal sehat itu adalah 3 variabel yang sangat penting lagi. Pertama, yang disebut kepemimpinan itu harus berbasis bukan fixed mindset. Fixed mindset itu dia selalu di zona nyaman. Tapi dia harus yang disebut dengan kepemimpinan yang hijrah, berubah dari satu zona ke zona yang lain, yang dalam istilah saya sebut transformasi kepemimpinan. Setiap pemimpin harus memiliki ciri itu. Niatnya untuk selalu berubah ke arah yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kita sebut dengan kepemimpinan transformatif. Yang kedua, seorang pemimpin berdasarkan neuro leadership itu harus memiliki apa yang kita sebut dengan berupaya menjadi pemimpin yang kolektif, pemimpinan secara bersama-sama. Jadi dia tidak hanya merubah dirinya sendiri, tapi merubah masyarakat, menjadi pemimpin bagi masyarakatnya. Dan yang terakhir, perubahan yang ke arah lebih baik itu menjadi budaya yang disebut dengan good or great thinking. Dia selalu berubah untuk selalu menjadi budaya. Jadi ini ketiga variabel ini kalau sudah termanifestasi dalam satu pemimpin, termasuk yang akan jadi presiden, itu luar biasa bangsa kita. Bangsa kita bisa menjadi bangsa yang hebat ya. Iya. Luar biasa ya. Itu teori neuro leadership yang real, yang kami kemukakan dalam buku kami. Ya. Tanya Prof, contoh-contoh pemimpin dunia yang pernah teruji dalam konsep neuro leadership ini. Ya, kalau kita melihat salah satu pemimpin umat dan bangsa ya, suatu negara yang paling ini ya Rasulullah Muhammad SAW. Kita melihat bagaimana dia merubah dari suasana jahiliyah, di zaman jahiliyah itu berubah menjadi hijrah ke alam yang terang benderang. Itu adalah konsep pertama. Bagaimana Rasulullah mengendalikan segala kapabilitasnya sebagai khalifah, merubah dari zaman jahiliyah, zaman sangat gelap, zaman yang tidak betul-betul menganggap patung apa semua sebagai sembahan, anak perempuan dibunuh dan sebagainya, dan wanita tidak ada artinya sama sekali. Dia bisa merubah, dan itu salah satu contoh bagaimana Rasulullah bisa menjadi pemimpin bangsa, dan bukan hanya di Madinah aja, atau bukan hanya di Mekah aja, tapi berdampak pada seluruh dunia. Yang kedua, sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, dia bisa melanjutkan apa kepemimpinannya dengan para sahabat-sahabatnya. Dia contohkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, serta selanjutnya ada pemimpin-pemimpin berikutnya yang lahir. Jadi dia menjadi kepemimpinan yang transformatif, bukan hanya untuk dirinya. Dan yang berikutnya adalah ada yang disebut menjadi budaya. Apa yang menjadi pikiran dan sunnah Rasulullah itu menjadi budaya kita. Itu contoh salah satu pemimpin. Dan kalau pemimpin-pemimpin besar di dunia lain, saya kira itu menerapkan hal-hal yang sama. Contoh yang kita lihat, bagaimana Abraham Lincoln, seorang pemimpin yang ada di Amerika, berupaya merubah dari perang saudara yang ada di Amerika menjadi negara yang sangat besar dan adidaya kayak sekarang. Itu prosesnya tidak mudah, penuh tantangan, ada persaingan, bahkan nyawanya juga bisa menjadi taruhan. Itu ada tuh Prof, satu film produksi Hollywood, iya, saya lupa judulnya ya. Itu ada perang Amerika pada masa perang antar geng, etnis Irlandia ya, lawan etnis Inggris. iya, Perang lah mereka, tawuran, iya, sampai mereka lelah.